Perkenalkan, nama saya Vita Amelia dari absen 34. Saya menjelaskan tentang bidang ideologi dan pertahanan keamanan. Saya Wali Fitriyanti, absen 3. Saya menjelaskan tentang politik. Perkenalkan, nama saya Emiha dari absen 24 menjelaskan tentang bidang ekonomi. Saya dari Rupiah absen 7 menjelaskan tentang sosial dan budaya. Selamat menonton. Selanjutnya ada bidang politik dengan judul Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan efisiensi anggaran dan gelombang protes mahasiswa. Dari link sumber di atas, saya mendapatkan informasi berupa sinopsis. Pada Januari 2025, Instruksi Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN atau APBD diterbitkan. Memangkas anggaran sebesar 306,69 triliun, kementerian lembaga sebesar 256,1 triliun, dan transfer daerah sebesar 50,59 triliun. Kebijakan ini menuai protes luas, terutama dari BEM SI, melalui aksi Indonesia Gelap. Mahasiswa khawatir akan dampak negatif pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk pemangkasan signifikan anggaran IKN. Tuntutan untuk mengadili mantan Presiden Joko Widodo juga muncul. Pemerintah berdalih, efisiensi sangat diperlukan untuk program prioritas atau makanan bergizi gratis. Namun, kritik terhadap transparansi dan prioritas anggaran tetap menguat. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil dari link sumber di atas adalah Inpres, efisiensi anggaran memicu kontroversi dan protes, menyoroti tantangan pemerintah dalam menyeimbangkan efisiensi fiskal dengan aspirasi publik dan pembangunan nasional. Masuk ke dalam ATHG tantangan karena di dalamnya harus menyeimbangkan efisiensi anggaran, kebutuhan masyarakat, dan stabilitas politik akibat protes. Ada pula faktor penyebab yang saya dapatkan, yaitu kebutuhan efisiensi anggaran, pendanaan program prioritas atau makan bergizi gratis, ketidakpuasan publik atas alokasi anggaran, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Serta ada juga solusi yang dapat saya ambil dari sumber link di atas, yaitu pemangkasan anggaran kementerian lembaga dan transfer daerah, prioritas program strategis nasional, dialog dengan pemangku kepentingan, serta ada juga evaluasi dampak kebijakan pada sektor vital. Ancaman ekonomi 2025, gimana kelas menengah kita tuh bisa bertahan? Kondisi sekarang, jadi kelas menengah kita kayak akan anak muda yang baru bekerja. Pegawai seperti pegawai perkantoran yang mempunyai usaha kecil sampai pekerja informal yang penghasilannya tuh lumayan stabil. Lagi ngerasain banget nih tekanan biaya hidup yang makin tinggi. Mulai dari biaya sekolah anak, berobat, nyicil rumah atau motor, sampai buat makan sehari-hari aja makin berat. Padahal pendapatan mereka tuh sebenarnya ada kenaikan, tapi sayangnya nggak sebanding sama harga-harga yang makin mahal. Alhasil daya beli mereka jadi makin lemah. Bukti nyata, data dan fenomena. Data dari BPS nih ngasih lihat kalau jumlah kelas menengah kita tuh menyusut. Dulu tahun 2019 ada sekitar 50 juta orang. Sekarang di tahun 2024 jadi cuma 47 juta orang. Terus ada juga nih istilah kerennya Dutch Syndrome, artinya banyak orang yang kelihatannya baik-baik aja secara finansial, padahal di dalamnya mereka lagi berusaha buat nyukupin kesehariannya.
Kenapa bisa gini? Faktor penyebabnya. Biang keladinya sih banyak. Pertama ya itu tadi, biaya hidup makin mahal. Kedua, pendapatan nggak naik-naik banget. Ketiga, nilai rupiah kita lagi kurang kuat di bidang dolar as dan pasar saham juga lagi lesu. Kebijakan ekonomi dari pemerintah juga dinilai belum terlalu efektif buat mengangkat daya beli masyarakat. Ditambah lagi kondisi ekonomi global juga lagi nggak enak. Investor asing yang naikin uang dari Indonesia. Kesimpulan dan dampaknya, intinya kelas menengah kita lagi diuji banget ekonominya di tahun 2025 ini. Daya beli mereka tuh turun dan jumlah mereka juga berkurang. Ini tuh bahaya banget loh, karena kelas menengah ini kan yang biasanya jadi pedoman utama ekonomi negara kita. Kalau mereka kesulitan, pertumbuhan ekonomi bisa terhambat dan jurang antara yang kaya sama yang miskin juga bisa makin lebar. Terus solusinya gimana dong? Nah, beberapa hal yang mungkin bisa jadi solusi nih. 1. Pemerintahan harus bikin kebijakan ekonomi yang bikin fokus bantu kelas menengah. Kedua, akses buat sekolah sama kesehatan yang murah dan bagus harus ditingkatkan. Yang ketiga, nilai rupiah sama pasar saham juga harus distabilkan. Yang keempat, gimana biar investor asing mau balik lagi ke Indonesia? Ya bikin kebijakan ekonomi yang menarik. Bidang sosial budaya. Kita melihat anak muda makin terikat dengan teknologi, maunya serba cepat, dan potensi kurangnya kemampuan berpikir kritis serta empati. Di rumah, peran orang tua dalam mendidik karakter juga agak tergerus karena kesibukan dan gempuran teknologi. Mereka juga jadi kurang dekat dengan budaya sendiri dan nilai kebangsaan, yang bisa melemahkan identitas kita sebagai bangsa. Perbedaan pandangan antar generasi pun semakin lebar, berisiko munculnya jurang nilai di masyarakat. Kesimpulan, kemajuan teknologi memang bikin generasi cepat beradaptasi, tapi ada bahaya mereka kehilangan nilai-nilai mendalam, semangat kebangsaan, dan ketahanan budaya. Jadi, kita butuh cara yang pintar agar generasi depan tumbuh seimbang, pintar digital, cinta budaya, dan berkarakter. Ini termasuk dalam ATHG tantangan, karena perubahan ini bisa mengganggu kestabilan sosial dan bikin karakter bangsa melemah. Faktor penyebabnya ada kemajuan pesat teknologi digital, ketergantungan media sosial dan budaya instan, melemahnya peran keluarga dalam pendidikan karakter, kurangnya interaksi sosial langsung, rendahnya pemahaman budaya dan sejarah nasional, serta budaya instan dan individualisme. Solusinya yaitu ada pendidikan karakter kuat sejak dini di rumah dan di sekolah, literasi digital yang bijak, revitalisasi budaya lokal seperti pendidikan, seni, dan media, keterlibatan aktif orang tua dan komunitas, serta kolaborasi lintas sektor. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas berita penting seputar pertahanan dan keamanan, khususnya mengenai upaya peningkatan kekuatan pertahanan negara berdasarkan rapat pimpinan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Jadi, inti dari rapat pimpinan Kementerian Pertahanan atau Kemham dan TNI tahun 2025 adalah salah satu hal yang krusial banget. Gimana caranya kita bikin pertahanan negara kita makin kuat dan makin siap buat ngadepin segala macam tantangan global yang makin hari makin kompleks dan gak bisa ditebak. Nah, di Rapim ini yang dipimpin langsung sama Menteri Pertahanan dibahas secara mendalam banget nih, upaya-upaya buat ningkatin kekuatan pertahanan negara kita. Beberapa poin penting yang ditekankan itu antara lain betapa pentingnya Kemham atau yang bikin kebijakan dan TNI yang ngejalanin di lapangan. Itu harus benar-benar kompak dan kerjasama yang erat. Terus kita juga butuh strategi pertahanan yang gak cuma bagus di atas kertas, tapi juga efektif dan bisa adaptasi sama perkembangan zaman. Selain itu, pengelolaan anggaran pertahanan juga jadi sorotan. Gimana caranya setiap rupiah yang dikeluarin itu benar-benar tepat sasaran dan maksimal buat
peningkatan kemampuan kita yang gak kalah penting. Organisasi dalam Kemhan dan TNI juga perlu diperbarui biar makin modern dan responsif. Dan kita juga harus selalu waspada sama berbagai potensi ancaman, baik yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Terus, kenapa kita jadi fokus banget nih sama peningkatan pertahanan ini? Ada beberapa faktor dan penyebab di baliknya. Yang pertama, kondisi dunia sekarang ini tuh makin dinamis dan penuh kejutan. Banyak banget tantangan global yang bisa aja ngaruhin keamanan negara kita. Yang kedua, kita juga harus selalu siap siaga buat menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai potensi ancaman. Yang ketiga, kita butuh strategi pertahanan yang gak cuma relevan sama kondisi saat ini, tapi juga harus fleksibel dan bisa adaptasi sama perubahan-perubahan di masa depan. Nah, yang keempat, penting banget nih buat Kemhan sebagai pembuat kebijakan dan TNI sebagai pelaksana di lapangan itu punya sinergi yang kuat dan koordinasi yang baik, biar semua langkah yang diambil itu efektif. Nah, buat ngejawab tantangan-tantangan tadi, di Rapim ini dibahas beberapa solusi dan langkah strategis yang bakal dilakuin. Yang pertama, bakal ada peningkatan kolaborasi dan sinergi yang lebih intensif lagi antara Kemhan dan TNI dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan tugas. Yang kedua, kita bakal ngembangin strategi pertahanan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan lingkungan strategi global dan berbagai jenis ancaman yang mungkin muncul. Yang ketiga, pengelolaan anggaran pertahanan bakal dibikin lebih efektif dan efisien biar setiap sumber daya yang dialokasikan itu benar-benar maksimal buat ningkatin kemampuan pertahanan kita. Yang keempat, organisasi di dalam tubuh Kemhan dan TNI bakal direvitalisasi biar jadi lebih modern, efektif, dan cepat tanggap sama tuntutan tugas yang makin kompleks. Lalu yang kelima, kita bakal terus-terusan ningkatin kewaspadaan terhadap berbagai potensi ancaman baik yang sudah lama kita kenal maupun ancaman-ancaman baru yang mungkin muncul. Rapim ini tuh kayak ngasih penekanan bahwa buat bikin pertahanan negara kita kuat, kuncinya itu ada di kolaborasi yang solid antara Kemhan dan TNI, strategi yang pintar dan cepat berubah sesuai situasi, dan pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif, serta kewaspadaan yang gak pernah kendor terhadap ancaman apapun yang mungkin muncul. Nah, kenapa sih upaya buat ningkatin kekuatan pertahanan ini penting banget? Jelas, ini tuh secara langsung nyumbang ketahanan nasional kita. Bayangin aja, kalau pertahanan kita kuat, negara jadi lebih aman dan gak gampang diintervensi sama pihak luar. Kedaulatan kita juga lebih terjaga dari berbagai ancaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengenalkan tentang bidang ideologi, yaitu satu organisasi yang super penting di daerah kita, namanya FKPT. Mungkin ada yang baru dengar, tapi organisasi ini tuh kayak satpamnya daerah kita dari bahaya radikalisme dan terorisme. Jadi intinya, FKPT ini tuh perpanjangan tengah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT di tingkat daerah. Tugas mereka tuh kayak ngumpulin informasi penting, jadi tahu potensi masalah radikal di sekitar kita, dan ngepetain daerah mana aja sih yang mungkin rawan. Mereka juga kerja bareng banget sama pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya. Walaupun di Indonesia sekarang ini alhamdulillah aman ya dari serangan fisik yang besar, tapi ancaman radikalisme apalagi nyasar ke anak-anak muda lewat internet itu tuh masih jadi perhatian utama. Nah, dari sinopsis tersebut, kita bisa simpulin nih, FKPT ini tuh ujung tombaknya BNPT di daerah. Mereka penting banget buat nyegah radikalisme dan terorisme dengan cara nyari informasi, mepetain wilayah rawan, dan kerjasama yang solid. Cara mereka tuh yang lebih soft dengan ngajak ngobrol berbagai pihak di masyarakat. Itu jadi strategi utama mereka, terutama buat ngelindungin generasi muda kayak kita. Yang dilakukan sama FKPT, khususnya dalam ngebangun benteng di masyarakat dan ngelindungin anak muda dari ideologi yang salah. Ini tuh jelas dari bagian dari ketahanan. FKPT ini tuh aktif banget buat membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman radikalisme dan terorisme di tingkat daerah. Kenapa sih kok dibilang ketahanan? Soalnya mereka tuh nggak cuma nungguin masalah dateng baru bertindak, tapi mereka tuh kayak proaktif gitu, bikin masyarakat kita jadi lebih kuat biar nggak gampang kemakan atau terpengaruhi sama ideologi yang salah. Mereka tuh kayak ngingetin lagi nilai-nilai kebangsaan kita, pentingnya toleransi dan pemahaman agama yang benar, biar masyarakat kita jadi lebih kebal sama ancaman radikalisme.
Nah, terus kenapa sih FKPT ini penting banget? Ada beberapa faktor penyebab kenapa mereka tuh berusaha banget buat nyegah hal-hal ini. Yang pertama, jelas ya, biar ideologi radikal dan terorisme nggak nyebar di daerah kita. Yang kedua, seringkali kita tuh kurang informasi yang jelas soal daerah mana aja sih yang sebenarnya rawan. Nah, yang ketiga, kadang-kadang kurang kompak gitu antara lembaga-lembaga yang harusnya bareng-bareng nyegah terorisme. Dan yang penting banget, anak muda kita tuh rentan banget sama propaganda radikal di internet. Terus dari berbagai faktor penyebabnya ada solusi yang dilakuin sama FKPT buat nyelesain masalah-masalah itu. Yang pertama, mereka tuh aktif banget nyari informasi dan ngenalin potensi ancaman di daerah. Yang kedua, mereka bikin peta wilayah mana aja sih yang rawan radikalisme. Jadi kita bisa lebih hati-hati. Yang ketiga, mereka tuh lebih erat kerjasama sama pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait. Yang keempat, mereka pakai cara yang soft buat ngajak ngobrol tokoh masyarakat, dunia pendidikan, budayawan, dan media. Dan yang paling penting, yang kelima, mereka fokus buat nyangkah radikalisme di kalangan anak muda. Jadi, bisa kita lihat yang peran FKPT ini tuh penting banget dan termasuk dalam upaya buat bikin. Terima kasih.